Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita merayakan lagi hari ini dengan PA seperti biasa Rabu malam. Dan ini tanggal 1, jadi bulan baru ya. Kita memasuki dengan PA bersama-sama dan kita akan merenungkan soal perjuangan hidup di tengah kepahitan ya. Naomi yang pulang dari luar negeri berubah dari Naomi menyenangkan aku menjadi marah, kepahitan. Tapi di sanalah muncul ide, pikiran mulai bangkit. Karena hidup harus berlangsung terus. Ya, the show must go on. Itulah tema kita. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi bersama-sama dari KJ 365B. Tuhan ambil hidupku, tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pemilik hidup, yang mengatur hidup kami dalam setiap keadaan, baik biasa-biasa, menyenangkan, ataupun sukar, dan ada di dalam kepahitan. Syukurlah bahwa dalam hari-hari ini penyertaan-Mu terasa, ya Tuhan, sehingga hari-hari, bulan-bulan berlalu, dan kami sudah memasuki lagi bulan Juli. Kami mulai dengan pemahaman Alkitab sebagai bekal untuk berjalan dalam hidup yang terus berlangsung. Kami akan belajar dari kitab Rut bagaimana mereka dalam kepahitan hidup bangkit untuk memulai sesuatu dengan prinsip hidup harus berlangsung terus di bawah anugerah Tuhan, di bawah pengasihan Tuhan. Demikianlah kami kiranya terus mengatakan bahwa hidup kami berlangsung di bawah perlindungan Tuhan, aman dari segala macam wabah penyakit, dan kami bisa produktif mencapai apa yang diperlukan dalam hidup bersama. Tolonglah kami dalam membaca, merenungkan, dan memakai firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup sehari-hari. Pimpinlah baik yang hadir di sini, juga yang ada di rumah atau di mana-mana. PA ini diikuti dalam tuntunan Roh Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam pengharapan-pengharapan seperti Rut yang bekerja di bawah naungan rahmat. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan suatu pengalaman orang yang mengalami kepahitan hidup, tetapi timbul pikiran, timbul niat untuk mulai mengerjakan sesuatu. Dan apa yang dikerjakan ini ternyata sangat penuh dengan pengalaman rohani. Mari kita baca itu dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7.
Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Demikianlah saudara-saudara pembacaan dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, dari sini kita coba merenungkan sesuatu yang bahwa hidup harus terus berlangsung. The show must go on. Itulah tema kita dalam nyanyian KJ tadi dikatakan, Tuhan ambillah hidupku, gerakkanlah tanganku untuk bekerja dalam kasih-Mu. Saudara-saudara, kisah Naomi dan keluarganya ini itu dituturkan dalam pasal 1 sebelum bacaan kita secara sangat menarik. Ya, jadi mereka mengungsi dari Bethlehem ke Moab oleh karena kelaparan menimpa Israel. Nah, 10 tahun di Moab itu kehidupan berubah drastis. Duka cita melanda keluarga itu. Ayah meninggal, kepala keluarga meninggal, 2 anak laki-lakinya meninggal, sehingga tinggal Naomi sendirian, sebatang kara. Karena itu ia bersiap untuk pulang kampung, ya, bukan mudik ya, pulang kampung, ya, supaya dia kembali ke Bethlehem. Dan dia agak menunjuk Tuhan sebagai biang dari deritanya. Tuhan telah membuat saya seperti ini. Tuhan mengangkat tangannya, menimpakan ini kepada aku. Karena itu saudara, ia tidak mau disebut lagi Naomi. Naomi itu berarti yang menyenangkan aku. Jangan panggil saya Naomi, panggil saya sekarang Mara. Mara artinya kepahitan. Jadi hidup berubah, nama juga diganti. Saking pahitnya. Nah, tadinya dia mau pulang sendirian. Mantu-mantu perempuan yang orang Moab asli mau ditinggal. Tapi keduanya ingin ikut pulang ke Bethlehem. Tapi setelah dia bujuk mereka, akhirnya satu mantu itu, Orpa namanya, itu kembali ke keluarganya sendiri di Moab. Tapi Rut setengah bersumpah hidup mati dia akan mengikuti mertuanya pulang ke Bethlehem. Ya. Tolong ya Ibu Indra ya, bacakan pasal 1 ayat 16 dan 17. Itu suatu tekad dari Rut untuk ikut ke Bethlehem. Kita akan mendengar kalimat-kalimatnya yang sangat menyentuh hati.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, bukan main ya. Seorang wanita muda dari Moab bersumpah untuk ikut, dan bukan hanya bersumpah sosial ya antara manusia. Dia bilang, Allahmu akan jadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Di mana engkau hidup, aku hidup di situ. Di mana engkau mati, aku mati di situ. Ya, jadi ini luar biasa sikap dan visi ke depan dari Rut menolak untuk disuruh pulang ke keluarganya di Moab. Nah, itulah ringkasan dari pasal 1, saudara-saudara, sehingga Rut ini pulang kampung disertai Rut. Dikatakan di dalam kalimat terakhir dari pasal 1 itu, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, ini informasi penting untuk nanti dalam pasal 2, visi Rut melihat menuai jelai itulah yang akan dilakukan, ya. Rut berniat merintis pekerjaan sebagai orang asing di tengah penuaian jelai itu. Di tengah pahitnya, ya, pahitnya keluarga, pahitnya hidup, Rut tidak terkulai. Ia memulai sesuatu untuk tetap hidup. Hidup tidak boleh mandek. The show must go on. Nah, itulah sedikit pengantar mengenai pasal 1 ini. Mari kita masuk ke tafsir ayat-ayat. Apa berita dari setiap ayat ini? Ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Mempunyai sanak dari suami, seorang kaya raya, namanya Boas. Ya, jadi penulis memberitahu kepada kita bahwa Naomi tahu ada seseorang dari keluarga suami yang kaya, namanya Boas. Boas artinya di dalam dialah kekuatan. Dan Boas ini bisa menjadi penebus atau yang mengangkat keluarga yang jatuh miskin dalam lingkaran keluarga itu. Ia bisa menebus saudaranya yang jatuh miskin. Ya. Istilahnya Goel, ya, akan menjadi penebus mereka. Tolong ya, Desi bacakan pasal 2 ayat 20, 3 ayat 9 dan 12. Rut 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Rut 3 ayat 9 dan 12. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ayat 12, maka sekarang
memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Terima kasih. Ya, jadi disebutnya Boas sebagai kaya, atau kalau istilahnya di dalamnya ada kekuatan. Kekuatan menebus, kemampuan mengangkat saudaranya miskin. Itu kewajiban. Ya, menurut pasal 2 tadi, menurut pasal 3 wajib menebus. Jadi disebutnya Boas sebagai penebus atau Goel, itu wajib hukumnya bahwa dia akan mengangkat keluarga ini di dalam hidup yang normal, hidup yang mulia. Ini Rut tidak tahu. Yang tahu Naomi. Makanya sengaja diberitahu dalam ayat 1 ini bahwa ada Boas di dalam cerita ini yang akan menjadi penebus yang wajib melakukan tugas itu. Nah, ini menimbul pertanyaan ya. Ada nggak di masyarakat kita juga hal-hal seperti ini? Ada. Bahwa kalau ada orang jatuh miskin, saudaranya ngangkat. Ya, ada nggak? Ada. Misalnya apa, Bu? Khususnya dari pihak ayah ya. Oh, Dari pihak ayah, kalau ada, jadi misalnya seperti ini ya, seseorang meninggal, nah keluarganya lalu jadi miskin, nah adik atau kakak ayahnya itu wajib mengangkat. Ya. Itu di masyarakat Tionghoa kuno. Tionghoa ya. Ya. Jadi ada ya hal semacam ini ya. Nah, kalau di dalam masyarakat secara umum Indonesia, ada nggak roh Batak seperti ini? saya rasa juga begitu. Ada ya? Batak ya. Batak ya? Iya. Iya, iya. Ya, secara umum dalam prinsip negara misalnya, ada nggak? Ada. Apa misalnya? Ya, misalnya perpajakan itu kan sebenarnya arahnya ke sana ya Pak ya. Oh, Bagaimana subsidi silang antara mereka yang Oh. BPJS. pendapatannya Oh, iya. lebih kepada mereka yang pendapatannya kurang. iya, iya, iya. Di rumah sakit juga kadang-kadang gitu ya, Ya. disediakan. Atau yang- misalnya di sekolah juga, tapi memang tidak terjadi di perguruan tinggi, tapi terjadi di sekolah dasar dan menengah ya. Uang sekolah siswa kan tidak seluruhnya seragam ya. Ada yang dari keluarga mampu Ya. sedikit Jadi di atas. jadi sebetulnya di masyarakat dunia ada hal-hal yang mirip ini. Ada. Ya. Dan semakin BPJS ya, semakin BPJS. membaik ya BPJS di ya, Indonesia ya. ya, artinya social security seperti itu. Ya, ya, sosial. Juga mungkin dalam dasar negara Pancasila ya, ada yang disebut gotong royong. Sebenarnya rohnya mirip-mirip sebetulnya. Iya. Wah, kita bahu membahu, ya ada yang jatuh, entah apa sebabnya, ada yang ngangkat. Ya, jadi mau tidak mau kita melihat jiwa tolong menolong, angkat mengangkat ini, yang mampu mengangkat yang lagi jatuh, sudah ada di dalam dasar negara kita juga, praktek-praktek undang-undangnya juga dalam tradisi masyarakat yang menolong. Bagus sekali. Ya, jadi Goel ini adalah wajib ya, dan Boas mengatakan saya memang wajib. Ruth sudah berani mengatakan Tuhanlah yang wajib. Iya, memang saya wajib. Ya, Naomi sudah bilang dia yang wajib. Ya, pasal 2 ayat 20, wajib. Sekarang kita masuk ayat 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Jadi itu bagus sekali dalam pasal 1 tadi diakhiri dengan mereka tiba di Bethlehem waktu musim menuai jelai. Nah, itulah yang dilihat oleh Ruth. Saya mau mengerjakan sesuatu yang saya bisa kerjakan. Ya. Tanpa mengetahui tentang Goel, penebus. Itu Ruth mengembangkan ide bergiat untuk menembus kepahitan hidup. Ya. Dan jenis pekerjaan yang diniati adalah memungut jelai yang tercecer di belakang pekerja resmi. Pekerjaan ini itu menghindarkan mertuanya dari kehinaan atau mengangkat Naomi dari kemungkinan
mengerjakan pekerjaan ini. Di belakang pekerja-pekerja resmi. Ini pekerjaan orang miskin, pekerjaan orang asing yang tidak punya jaminan kecuali dari ceceran rezeki dari orang-orang yang punya ladang-ladang. Ya. Nah, di dalam Imamat 19 Ulang 24 diatur sebetulnya bagaimana cara bekerja di panen itu, supaya selalu ada yang melindungi orang miskin. Ya, saya minta ya Pak Sani bacakan. Baik, Pak. Ayat-ayat dari Imamat 19 ayat 9, 10, 23, 22 dan Ulang 24. Baik. Saya bacakan Imamat 19 ayat 9 sampai 10 dulu. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 23 ayat yang ke-22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ulangan? Ya. Oh, Ulangan 24 ya. Ulangan 24 ayatnya yang ke-20 hingga ke-21. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, terima kasih Pak. Ya, jadi ini sangat-sangat hebat bahwa cara-cara panen yang sengaja menggugurkan bagian-bagian tertentu di belakang supaya dipungut orang miskin dan orang asing. Atas nama Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi yang mengatur ini justru bukan kebaikan sosial. Wibawanya itu Tuhan yang mengatur. Bahwa setiap panen harus bisa dinikmati pemilik dan juga orang yang tidak punya. Jadi dikatakan jangan pungut lagi, jangan 2 kali, ya. Pokoknya sekali gugur udah ditinggalkan. Jadi ini berwibawa ilahi. Hukum ini adalah hukum yang wibawanya firman, kemauan Tuhan. Tujuannya jelas, menghidupkan orang yang jatuh miskin, orang yang janda, yatim, atau orang asing. Jadi ini adalah hukum atas nama Tuhan, melindungi kehidupan orang miskin dan asing. Nah, timbul pertanyaannya, mengapa ide ini justru dimulai oleh Ruth, bukan oleh Naomi? Naomi kan lebih paham ya sosial, lebih punya relasi. Tapi kok yang punya pikiran ini orang asing? Ruth yang memulai, bahwa saya mau mulai bekerja dengan cara ini. Mungkin dia yang muda. Ya? Yang muda. Oh, karena muda. Ibu Naomi usia. sudah Faktor usia ya? Faktor usia. Faktor usia ya? Dan Naomi sendiri kan memang sudah putus asa. Rasanya juga itu ada, udah tua, udah hilang Pahit semua. gitu ya. Ya, Sudah Dan- kepahitan kan. Ya, Kepahitan. dan juga mungkin beban moralnya lebih tinggi ya, karena Ruth orang asing di situ ya. Ya. rasanya. Itu mengharukan sekali. Bahwa ibu yang sudah tua, saya sekarang udah tua juga. Wah, ya, masih mikirkan, aduh repot lah, lebih baik jalani saja hidup ini apa adanya. Ya, putus asa.
lebih bebannya lebih berat ya, menanggung derita-derita. Tapi muncul orang muda asing untuk berniat keluar dari kepahitan. Nah, mulai terasa bahwa Naomi didampingi Rut sesuai dengan sumpah di pasal 1 ya. Di mana engkau hidup, aku hidup di situ. Artinya pada waktu hidup tapi kekuatanmu kurang, aku akan berdiri. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Nah, jadi di sini kita terharu dengan kehadiran Rut yang cocok dengan apa yang ada di dalam janjinya, mendampingi mertuanya dalam mungkin keputusasaan, mungkin usia tua, mungkin juga beban terlalu berat. Nah, berkontribusi bagi keluarga di dalam kepahitan seperti itu. Nah, kita masuk ayat 3. Rut, kembali ke Rut ya. Ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Betulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saya boleh bertanya? Ya. Ya, di ayat 3 ini ya. Biasanya kita orang Kristen itu jarang menggunakan kata kebetulan ya. Ya, kebetulan gitu. Nah, mengapa nih kata kebetulan ini digunakan di ayat 3 ini? Gitu, ya. Itu pertanyaan. Ya. Ada perenungan mengenai itu? Atau ada yang kenapa ya kok biasanya kan Tuhan menuntun atau Tuhan menghendaki ya. Kok ini kok kebetulan? Ada? Ini kan Rut ini kan nggak tahu siapa Boas gitu. Ya, dia pergi aja ke ladang mana yang kira-kira dia bisa dapat izin untuk mengikuti itu. Ya, saya pikir faktor itu menonjol ya. Iya. Kan dia nggak tahu kemana nih. Jadi secara dari pihak Rut, ya kemana aja. Terdamparnya ke situ. Ya kebetulan. Dia tidak tahu, dia tidak punya plan. Iya. Tidak punya rancangan bahwa saya mau ke sana karena katanya ada goel. Tidak ada. Jadi dari sisi itu kita bisa merasa bahwa oh iya, faktor mengikuti perempuan kemana aja yaitu sampai di Boas ya kebetulan. Ya meskipun pecerita punya sesuatu yang dibalik itu, tapi dari sisi ini kita mempunyai pengalaman bahwa apa yang sedang dikerjakan sering kita tidak tahu, sering kita tidak paham. Ya, nah saya kira begitu Pak. Ya, jadi karena tidak tahu tempatnya, Rut itu mengikuti saja pekerja-pekerja perempuan yang memungut dan mengikat jelai yang telah disabit para pekerja pria. Ternyata ladang itu milik orang kaya bernama Boas yang masih kerabat mendiang bapak mertuanya Elimelek. Ya, dalam pasal 1 itu ayat 2 dikatakan mertua Rut itu namanya Elimelek. Nah, saudara-saudara, kisah Rut dan Boas selanjutnya, si orang asing dengan sang Goel, dan silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16, ya, khususnya ayat 5, itu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tampaknya seperti nasib baik, ya kebetulan tadi, ya itu tampaknya nasib baik saja, tapi di dalam usaha Rut ternyata menjadi bagian dari rencana Allah. Ya, tolong ya, saudara Desi ya, bacakan Matius 1 ayat 5. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Terima kasih.
Ya, jadi ini mengharukan. Ini mengharukan. Karena kisah kasih yang terjadi di antara manusia itu mendapat tempatnya di dalam kisah kasih. Oh. Halo, 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 Matiin. halo, halo, halo. Masuk? Ya, oke. Jadi kebetulan nasib baik. Ternyata sampai di tempat Boas. Boas yang tadi diperkenalkan sebagai Anaknya. penebus, Goel. Dan dari Boas inilah diketahui bahwa Rut sebetulnya sedang bernaung di bawah Yahweh Allah Israel itu, yang dia berjanji mencemplungkan diri ke dalam perlindungannya. Allah inilah yang disebut dalam visi dan sikap hidup Rut dalam pasal 1 ayat 16-17 tadi yang dibacakan, ya, bahwa Rut tanpa sadar sedang terjalin dengan rancangan Tuhan. Ya, bahkan di dalam Matius 1 ini ayat 5, itu panjang ya saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai 16 itu diuraikan keturunan-keturunan, dan nama Rut ada di dalam ayat 5, menjadi salah seorang dari nenek moyang Tuhan Yesus. Boas melahirkan Obed dari Rut, ya, dan Obed ini melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Dan Daud itu nenek moyang Kristus. Itu ya yang kebetulan itu ternyata sedang Berlanjut. terjalin dengan rancangan besar bahwa Rut akan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Kita masuk ayat 4 ya. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Jadi kita melihat ini di sawah, di ladang, bukan di gereja. Tapi orang saling memberkati dalam nama Tuhan di tengah pekerjaan menuai. Artinya bahwa masyarakat Israel itu mengenal dan mengakui Tuhan di dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam daily life. Hidup yang tidak usah dikaitkan dengan liturgi, acara gereja, ritus, upacara agama. Tapi dalam setiap tarikan nafas dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengakui Tuhan ada di situ, sumber berkat. Makanya Tuhan menyertai kamu, ini kata Boas kepada petani-petani. Dan petani menjawab, Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Ya jadi bagaimana? Kalau kita orang masyarakat modern, bisa enggak ya merasakan bahwa Tuhan itu justru di tengah-tengah hidup kita, bukan dalam upacara gereja Tuhan memberkati kamu lalu dan menyertaimu juga. Gimana? Ada enggak? Makin kesini kan sebetulnya makin banyak yang terlontar God bless you, God bless you. Jadi setiap kali ketemu orang kadang-kadang ketemu juga, oh ya dadah, ada God bless you. Itu tuh makin sering terucap gitu. Makin sering. Artinya diakui juga ya bahwa itu dipakai nama Tuhan di hidup sehari-hari ya. Mudah-mudahan itu bukan basa-basi ya atau sekedar itu menutup kalimat WA. Saya mengenal seorang ibu, udah sepuh sih dan senang ikut jalan. Itu kalau di perjalanan sulit gitu ya,
Tiap langkah dia bilang, dalam nama Yesus, saya bisa. Dalam nama Yesus, saya bisa. Sekarang udah almarhumah. Ya. Ada orang menghayatinya begitu, bahwa Tuhan ada di antara kita. Sehingga ada ahli mengatakan, bumi ini penuh dengan Tuhan. Jadi tidak dibatasi di gereja, dalam liturgi. Cuma kata-kata ini memang baru terkenal sesudah dipakai dalam ritus agama. Jadi kalimat ini, Tuhan memberkati engkau dan memberkati engkau juga, itu kata-kata ini baru terkenal atau biasa, ya. Tapi atau mungkin begini, dalam bentuk lain ya, mungkin paralel. Zaman sekarang orang kalau saya bicara dengan bapak atau dengan ibu, merdeka itu kan mungkin janggal gitu ya. Tapi itu sesuatu yang mungkin bermakna sekali sebelum tahun 45 gitu ya. Itu salam yang bermakna. Yang sekarang ini mungkin terdegradasi gitu ya. Seperti juga dengan ungkapan God bless you itu sekarang ya hanya ungkapan yang keluar dari bibir kita tapi tidak dari hati kita ya, dan berlalu begitu saja tertimpa dengan kata-kata berikutnya gitu ya. Ya. Makanya pakai istilah lain aja. Ya, keluar dari hati. Tapi ini penting. Jangan sampai God bless you itu menjadi semacam basa-basi. Ya, tidak keluar dari Tuhan betul-betul menyertai engkau. Ya, Tuhan memberkati engkau. Ada orang ya menceritakan naik bus di Sumatera Utara itu, mungkin di sekitar Danau Toba katanya, ada jalan yang agak sempit, jurang. Terus di bus itu orang semua diam karena takut melihat jurang ke bawah itu. Terus ada satu orang bernyanyi, Nearer my God to thee. Terus katanya semua orang dalam bus menyanyi. Ikut nyanyi. Bahwa di tengah bus perjalanan itu juga Tuhanlah yang diandalkan. Ya. Terus ada seorang guru sekolah minggu pernah mengungkapkan, naik motor di Bandung ini, hujan lebat, malam. Banjir mulai memotong jalan sehingga takut motornya itu hanyut. Lalu dia berhenti sebentar dan mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu dia berjalan lagi. Dan mengalami, saya tidak takut lagi sampai ke rumah. Ya, itu mengharukan bahwa penghayatan bahwa hadirnya Tuhan di ladang panen adalah berkat. Dapat bekerja di ladang adalah berkat. Dapat bekerja di toko, dapat bekerja di kampus, dapat bekerja di keahlian masing-masing. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau. Itu sangat hidup. Sekarang kita lihat ayat 5 dan 6. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ya, dari manakah perempuan ini? Jadi Boas ini mengenal pekerja-pekerjanya, tapi dia tiba-tiba melihat bahwa ada wajah lain, ada orang lain yang tidak biasa hadir di sini. Jadi dia bisa mengenali, siapa nih perempuan ini? Dan mandor yang ditanya itu memperkenalkan, ini orang Moab Pak, wanita Moab. Dia datang bersama Naomi dari daerah Moab Pak. Menarik enggak? Bahwa keterangan mandor menekan-nekankan sekali, ini orang Moab. Ini datang dari Moab bersama Naomi. Kira-kira ada hal yang menarik di sini enggak? Bahwa mesti dikatakan 2 kali Moab. Zaman kita disebutnya Sarah ya Pak ya? Sarah. Ya, orang beda suku loh sama kita ya. Ya. Jadi malah lebih dari itu, karena orang asing ini dalam
paham teologis Israel, itu tidak termasuk dalam perjanjian. Di luar. Ya, dalam Efesus dikatakan, dulu kamu jauh dari Allah. Kamu tidak punya perjanjian dengan Allah. Ada yang dekat, yaitu Yahudi, yang punya perjanjian dengan Allah. Ya, dulu kamu tidak disunat. Tidak ada tanda perjanjian padamu. Jadi orang asing ini makanya tadi dilindungi. Orang asing itu dilindungi kalau masuk Israel karena dia tidak punya hak-hak istimewa. Ya. Tapi Efesus ya, tapi di dalam Kristus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat kepada Allah. Ya, jadi apa kalau dikatakan siapa nih perempuan? Oh, itu orang Moab, Pak. Oh, datang dari Moab bersama Naomi. Jadi di sini sudah orang asing, perempuan, orang pahit, miskin. Jadi Ruth ini apa? Minoritas berlipat-lipat. Ya, tidak hanya minoritas ganda. Dia perempuan maaf ya. Perempuan di sana itu tidak dianggap manusia. Itu ya, dulu, Pak. Barang lah, sejajar dengan barang lah. Tapi di sini Ibu kita Kartini, wah, dihargai. Ketua Ibu-ibu, majelis, Pak. Ketua ya? majelis. Majelis. Ketua majelis. Wah, ini ketua majelis dulu ya, ketua majelis. Iya, mantan. Iya, berarti dihargai sekali. Dulu perempuan itu tidak akan diberi jabatan-jabatan, tidak boleh mengajar, kata Rasul Paulus. Jangan mengajar, karena memang tidak mendapat hak-hak seperti pria. Ya, jadi Ruth sudah perempuan, orang asing, orang miskin. Dia diperkenalkannya begitu. Ya. Ruth menyandang minoritas berlipat 3 atau ganda-ganda. Kita masuk ayat terakhir, ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya, jadi sebagai orang asing, sebagai perempuan miskin, Ruth menyadari bahwa ia tidak mempunyai hak untuk memungut jelai. Karena itu ia minta izin kepada mandor. Pak, izin ya, boleh ya mungut-mungut di belakang. Nah, ini khas orang miskin, khas janda-janda miskin, anak yatim piatu yang miskin. Dan ia bekerja sejak awal sampai sekarang. Entah sekarang ini jam istirahat atau sore, kita nggak tahu. Pokoknya kesan mandor, wanita ini bekerja dari pagi tidak berhenti sampai sekarang. Mungkin jam istirahat atau mungkin sore hari. Jadi visi dan tekad hidup Ruth yang ia ucapkan dengan sumpah kepada Naomi mertuanya dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 diwujudkan dengan bekerja keras. Ya. Dia sedang mewujudkan sumpah setianya kepada mertuanya untuk di mana engkau hidup, aku hidup di situ. Pada waktu engkau sudah lemah, aku akan bekerja. Di mana engkau mati, aku akan mati di situ. Ya, jadi kita melihat di sini mewujudkan janji kepada mertuanya. Nah, bandingkanlah sikap ini, saudara-saudara, pekerja keras ini dengan wanita yang dipuji di dalam Amsal 31 ayat, sebetulnya seluruh pasal. Tapi kita baca saja ayat 15 dan 17. Tolong ya, Saudara Desi ya membacakan 15 dan 17. Amsal 31 ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ya, terima kasih.
Nah, wanita terhormat dalam Amsal 31 ini adalah wanita pengusaha yang punya kapal-kapal yang berlayar, punya usaha tenun, wah macam-macam lah, punya usaha pertanian. Jadi jago sekali perempuan Israel ini. Tapi dia tidak suka duduk-duduk manis, dilayani, dayang-dayang. Tapi dia dikatakan di sini, ia bangun malam, masih malam ya, subuh. Ia menyediakan makanan untuk rumahnya, membagi-bagi tugas, ya. Dan dikatakan dalam ayat 17, menguatkan lengannya, mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Jadi ini luar biasa. Nah, di sana Rut disejajarkan dengan wanita terhormat Israel. Bahwa Rut ini bekerja tangguh dari pagi sampai sekarang, tidak berhenti. Ya. Ya mungkin karena terikat janjinya dulu juga, ya. Ya. Wanita yang mengikat pinggang, menguatkan lengan untuk berkontribusi bagi keselamatan keluarga, mengangkat keluarga. Ini merupakan satu berita istimewa di tengah masyarakat Israel, sebab jarang perempuan dihargai setinggi itu. Jarang perempuan diberi tempat. Ya paling-paling kita mendengar misalnya siapa? Deborah mungkin ya, ada disebut. Ya, wah berjasalah Deborah. Terus siapa? Maria disebut juga. Ya, tapi lain-lain semua raja, laki-laki, rasul-rasul laki-laki. Tapi di sini wanita sangat ditinggikan. Bekerja, mengangkat keluarga, berkontribusi supaya keluarga keluar dari kepahitan. Nah, demikianlah saudara-saudara cara mendekati, menafsir ayat-ayat ini. Kita masuk dalam perenungan ya, dalam refleksi. Mengenal keadaan Naomi dan Rut dalam pasal 1 dan membaca kisah dalam pasal 2 ayat-ayat pertama ini membuat kita mengerti bahwa inisiatif untuk bangkit dari keterpurukan mulai dari Rut dan bukan mulai dari Naomi. Ya, bahwa tidak harus berhenti dalam kepahitan. Harus keluar dari kepahitan. Ya. Kita merasakan bahwa Rut melihat apa yang saya bisa kerjakan. Dan kebetulan musimnya musim menuai jelai. Ya udah, menuai jelai aja yang bisa dikerjakan. Itulah yang ingin dicoba, itulah yang ingin diwujudkan. Kita dapat merasakan bahwa penulis sedang mempertemukan niat dan usaha Rut, pikiran Rut, kegiatan Rut dengan seorang penebus, seorang Goel yang menurut hukum berkewajiban mengangkat mereka dari kepahitan hidup. Bahkan dalam kisah selanjutnya melalui Boas, itu Rut mendapat informasi bahwa ia sedang berlindung di bawah sayap Allah Israel yang sejak awal di Moab sudah diakui kewibawaannya atas masa depannya. Itu ada di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 yang tadi dia sebut. Juga kita lihat di dalam pasal 2 ayat 12. Tolong ya Ibu Indra bacakan pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Aduh, ya mengharukan ya. Jadi Tuhan yang sudah disebut-sebut namanya di Moab, ternyata menurut Boas itu sekarang sedang mengembangkan sayap untuk menaungi kamu. Jadi Rut perlahan-lahan mulai mulai mengerti Yahweh
Allah Israel adalah tempat berlindung, hidup atau mati. Ya. Jadi Boas ini mengucapkan kata-kata ini ya. Engkau sedang bernaung di bawah sayap Allah yang kepadanya engkau datang. Jadi Boas paham betul. Dan ini mulai dirasakan oleh Ruth bahwa apa yang menjadi perjalanannya adalah perjalanan di bawah naungan sayap itu. Suatu jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Ya. Kewibawaan Tuhan mulai dirasakan. Cara Tuhan mengatur mulai dirasakan tentang masa depan yang selamat. Lebih dari itu, saudara-saudara, kita juga tadi membaca, ternyata Ruth masuk dalam silsilah dari Tuhan Yesus. Ya, Matius 1 ayat 1-16, khususnya ayat 5 tadi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di luar pengetahuan Ruth, ya, kebetulan menurut Ruth kebetulan, ya, di luar pengetahuannya, usahanya berkelindan atau teranyam jalin menjalin dengan rancangan Tuhan yang amat besar bagi dunia. Ya, bahwa Ruth akan menjadi salah satu wanita yang akan sedang Tuhan pakai, Tuhan tugaskan menjadi jalan datangnya juru selamat dunia, penebus yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi Ruth wanita asing ini dimasukkan dalam deretan wanita-wanita yang akan menurunkan Goel sejati, Goel seluruh dunia, penebus, juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Riwayat hidup dari 5 wanita dalam Matius 1 itu sebetulnya tidak indah. Ya, ada Tamar, ada Maria, ada Rahab, ada Ruth, semuanya tidak bagus. Ada yang dituduh hamil sebelum nikah, ada yang dianggap wanita tidak benar, ada yang pernah diperkosa saudara kandungnya, ada yang ini orang asing. Ini mengharukan bahwa Tuhan memakai siapa saja yang mau dipakai dan hatinya terbuka untuk dipakai Tuhan membangun kehidupan. Ya. Bahkan Ruth secara mengagetkan menjadi barisan putri-putri Yerusalem yang akan melahirkan juru selamat. Jadi riwayat hidup, ya, siapapun yang terbuka hatinya, bekerja dengan hati yang tulus, dapat menjadi turut membantu selesainya rancangan Allah yang besar, tindakan Allah yang besar, yaitu menebus seluruh dunia, seluruh manusia. Nah, dalam kisah-kisah hidup sekarang ini muncul juga pahlawan-pahlawan yang hatinya terbuka, siap berkorban dipakai Tuhan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah yang membawa bayang-bayang kematian. Ya, seluruh dunia betul-betul kita terharu dengan melihat para dokter, para perawat, atau keluarga-keluarga tertentu yang terbuka hatinya, siap mengangkat keluarga dunia untuk keluar dari kepahitan. Sehingga melalui para ahli inilah, dokter-dokter, perawat-perawat, juga pemerintah Republik Indonesia mengatur supaya kita terangkat dari ancaman-ancaman kematian. Boleh keluar dari rumah, di mana perlu kita harus bekerja, tanpa harus takut kepada ancaman-ancaman kematian. Tiap orang yang siap hatinya untuk membangun keluarga,
berkontribusi. Maka kita sedang dipakai Allah untuk rancangan Tuhan yang besar. Membawa suatu dunia yang mungkin regulasinya baru dan mungkin susah pada awalnya. Tapi inilah cara yang paling aman. Bahwa kita tidak usah terkurung di rumah. Kita keluar dari kepahitan dan membangun kehidupan bersama dengan taat pada aturan baru. Ya, aturan baru kita memakai masker, kita mengambil jarak, kita cuci tangan tiap saat, sehingga kita membawa kontribusi bagi kebaikan seluruh dunia. Mari kita mengikuti pikiran-pikiran dan kegiatan Ruth untuk berkontribusi di dalam keluar dari kepahitan, membangun hidup yang selamat. Ya, sampai di sini saya kira perenungan saudara-saudara di dalam hal ini bisa dilanjutkan di dalam mengikuti jejak Ruth. Terima kasih atas kehadiran wakil-wakil jemaat dan jemaat di rumah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang memberikan layanan sehingga PA ini bisa diikuti oleh orang di luar ruangan ini atau di luar kota Bandung atau di luar negeri. Sekarang kita akan berdoa. Nanti kita tutup dengan nyanyian. Mari kita berdoa. Syukurlah ya Tuhan, ada saja cara Tuhan bekerja melalui orang-orang yang berniat, terbuka hatinya, siap bekerja, berkontribusi bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi keselamatan dunia. Dan hati orang yang terbuka inilah Tuhan sedang pakai untuk membawa masyarakat kami ke dalam keselamatan, hidup terangkat, hidup ditebus. Kami bersyukur bahwa di tengah kami para ahli, para perawat, para dokter, dan orang-orang terus meneliti bagaimana mendapatkan vaksin supaya bisa melawan ini. Tuhan menuntun kami. Pemerintah dengan program yang besar mencoba untuk terus-menerus memantau keadaan dan mengatur regulasi hidup kami. Supaya kami tidak harus diam saja di rumah dalam kepahitan, tapi keluar, bekerja di mana perlu menurut keahlian kami, tugas kami, dan ekonomi bisa menjadi lebih baik di samping jauh dari ancaman penyakit. Sehingga baik penyakit maupun ekonomi kami sama-sama atasi dalam keseimbangan yang diatur pemerintah. Biarlah pemerintah, Pak Presiden Joko Widodo bersama seluruh stafnya, bersama seluruh komponen masyarakat, bahu-membahu untuk kita mirip-mirip Ruth, keluar dari kepahitan, tidak duduk-duduk manis di rumah, tapi bekerja untuk berkontribusi bagi keselamatan manusia. Kiranya kami ditolong Roh Tuhan supaya dapat taat asas pada regulasi pemerintah, regulasi para ahli, bahwa begitulah caranya kami hidup aman dan tidak tinggal dalam kepahitan karena wabah penyakit. Dengarlah kami memohon ya Tuhan dalam juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup saudara-saudara dengan menyanyi lagi dari nyanyian tadi, KJ 365B ayat 5 dan 6. Ayat terakhir. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku fakta kebesaranmu, fakta kebesaranmu.
limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Sekian PA kita malam ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati semua.